Konflik Turki-Yunani, mimpi buruk NATO dan pematik Perang Dunia III. Situasi Laut Mediterania semakin memanas saja, menyusul konflik sengketa wilayah yang melibatkan Turki dan Yunani. Perseteruan kedua negara semakin rumit lantaran Turki dan Yunani sama-sama negara anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO. Kemungkinan konflik horizontal bisa jadi mimpi buruk bagi NATO. FIFA militer dalam sejumlah berita melaporkan perkembangan seputar konflik wilayah antara Turki dan juga Yunani. Mulai dari latihan tempur bertajuk Navtek 2020 hingga operasi Badai Mediterania yang digelar Angkatan Bersenjata Turki hingga pengerahan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle yang dikirim Prancis untuk mendukung Yunani. Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan sama sekali tak menunjukkan kekhawatiran meskipun Yunani mendapat dukungan tak hanya dari Prancis, tetapi dari Italia dan sejumlah negara-negara Uni Eropa. Erdogan yang didukung penuh oleh para perwira tinggi militer Turki dengan tegas menyatakan bakal melakukan langkah apapun untuk mempertahankan kedaulatannya, tak terkecuali untuk menghadapi perang melawan Yunani, Prancis, Italia sebagai skenario terburuk. Turki akan mengambil haknya di Mediterania, Laut Aegea dan Laut Hitam juga, dan sama seperti kami tidak menginginkan tanah, kedaulatan dan kepentingan orang lain. Kami tidak akan mentolerir mereka yang menargetkan tahanan kami dan juga kedaulatan kami, ujar Erdogan dikutip FIFA militer dari Ahval News. Kami bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk ini di tingkat politik, ekonomi dan juga militer. Kami ingin semua orang menyadari bahwa Turki bukan lagi negara yang menguji ketegasan, kemampuan dan keberaniannya, katanya. Sikap yang sama juga ditujukan oleh Menteri Pertahanan Turki Jenderal Hulusi Akar. Akar juga memberikan respon keras terhadap sejumlah langkah yang diambil Yunani dan juga Prancis. Akar menyebut sikap anti-Turki yang diserukan Yunani dan Prancis adalah tindakan provokasi dan hanya akan membuat ketegangan terus meningkat. Untuk meredakan ketegangan, beberapa orang hanya perlu diam. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, ucap Akar dikutip FIFA militer dari Orthodox Time. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berulang kali berbicara mendukung Yunani dan menentang tindakan ilegal Ankara di Laut Aegea. Mereka juga menyerukan Uni Eropa untuk melakukan hal yang sama dengan surat bulat. Bukan cuma Prancis, Italia, dan sejumlah negara Uni Eropa yang khawatir dengan situasi di Laut Mediterania, Amerika Serikat juga punya pandangan yang sama. Menurut laporan diperoleh FIFA militer dari The National Interest, Amerika Serikat dan sejumlah negara barat ternyata sudah lama menyimpan kekhawatiran jika konflik bersenjata antara Turki dan Yunani benar-benar terjadi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat misalnya, Mike Pompeo telah membuat pernyataan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan situasi di Laut Mediterania. Amerika yang merupakan salah satu anggota NATO memandang jika asumsi serangan kolektif terhadap Turki berbagai ataupun sebagai hukuman akibat menyerang Yunani tak akan bisa dilakukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5 NATO yang menyatakan serangan terhadap kepada ataupun sesama anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Akan tetapi, negara-negara anggota NATO dipastikan tak akan bisa melancarkan serangan terhadap Turki. Pasalnya, Turki juga sudah menjadi salah satu anggota NATO yang sudah bergabung sejak 1952 silam. Menurut laporan media Yunani, Ekati Merini yang dikutip FIFA militer, sikap NATO dalam penyelesaian konflik antara Yunani dengan Turki baru sebatas himbauan jalur diplomasi. Hal itu dinyatakan langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada 4 September 2020 lalu. Konflik sengketa wilayah antara Turki dan Yunani diprediksi bisa menjadi salah satu pemantik terjadinya Perang Dunia III. Sebab masalah ini menyeret sejumlah negara untuk melakukan intervensi. Konflik Turki dan Yunani berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan. Dalam konflik itu terdapat juga negara-negara yang sama yang juga terlibat dalam konflik Turki-Yunani. Di sisi lain,
Ketegangan di Laut Mediterania Timur sampai hari ini terus meningkat. Konflik antara militer Turki dan pasukan Yunani yang didukung Prancis tidak mengarah pada deeskalasi. Terlebih bagi ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak agar negara-negara Uni Eropa untuk memberikan sanksi tegas kepada Turki karena tidak mengindahkan permintaan Uni Eropa untuk menghentikan mobilisasi armada tempurnya di Laut Mediterania Timur, dan juga tidak menghentikan aktivitas eksplorasi pengeboran minyak dan gas di perairan yang diklaim oleh Yunani sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE negara Yunani itu. Desakan dari Prancis kepada Turki itu direspons sinis oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan kembali mengancam Emmanuel Macron karena telah ikut campur dengan aktivitas eksplorasi minyak dan gas di perairan Mediterania Timur. Jangan main-main dengan orang-orang Turki. Jangan main-main dengan Turki, kata Erdogan merespon desakan Emmanuel Macron di Istanbul sebagaimana yang dikutip FIFA Militer dari Sputnik News pada Minggu 13 September 2020. Untuk diketahui, permintaan Prancis agar Uni Eropa memberikan sanksi tegas kepada Turki dilakukan pada hari Kamis lalu. Macron berbicara lantang dalam pertemuan puncak negara-negara Uni Eropa itu dengan meminta Brussel untuk memberikan garis merah kepada Turki karena Ankara tidak mematuhi saran dari Uni Eropa untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak dan pengerahan pasukan militernya di kawasan Mediterania Timur. Uni Eropa harus bersikap keras terhadap pemerintah Turki dan bukan dengan rakyat Turki yang berhak mendapatkan lebih dari sekedar pemerintah Erdogan. Tujuan kami adalah untuk menghindari semua eskalasi, tetapi menghindari eskalasi tidak berarti pasif atau penerimaan, kata Emmanuel Macron dalam acara pertemuan puncak negara-negara Uni Eropa lalu. Diberitakan FIFA Militer sebelumnya, ketegangan antara Turki dan Yunani yang didukung Prancis terjadi sejak bulan Agustus lalu. Turki memutuskan untuk menggerakkan kapal penelitian seismik Oruk Reis serta sejumlah armada tempur Angkatan Laut Turki untuk melancarkan tujuannya mengeksplorasi minyak dan gas di Laut Mediterania Timur. Tidak hanya itu, Erdogan juga melakukan sejumlah latihan militer gabungan yang melibatkan sejumlah kapal perang mereka. Bahkan dalam beberapa hari ke depan, Turki juga mengundang angkatan bersenjata Rusia untuk melakukan aktivitas militer di Laut Mediterania Timur atau sekitar lokasi aktivitas pengeboran minyak dan gas mereka untuk memperkuat klaim wilayah eksplorasi mereka di hadapan Yunani dan juga Prancis. Angkatan bersenjata Yunani saat ini juga sudah bersiap di Pulau Mes untuk menyerang Turki. Pulau Mes adalah salah satu wilayah kepulauan Yunani yang jaraknya hanya sekitar 2 km dari bibir pantai Turki. Sementara Angkatan Laut Prancis juga sudah berjaga-jaga di sekitar perairan Siprus Yunani untuk menghadang aktivitas militer Angkatan Laut Turki di perairan Mediterania Timur. Lalu seperti apa kelanjutan antara Turki dan juga Yunani di Laut Mediterania Timur ini?